Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin berdiskusi tentang mata kuliah Auditing 2. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang materi audit investasi. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada teman Lasti, ada teman Ivan, ada teman Novi, dan saya sendiri, Rilo. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu investasi. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk nilai lain bagi perusahaan yang berinvestasi. Investasi juga sering disebut sebagai penanaman modal. Sedangkan pengertian dari audit investasi adalah suatu kegiatan peninjauan ulang data-data yang konkret pada sebuah laporan investasi untuk memastikan keakuratannya. Proses evaluasi ini diperlukan untuk mencegah fraud atau kecurangan. Baik, di poin berikutnya kita akan menjelaskan tentang pengujian substantif terhadap investasi. Pengujian substantif terhadap investasi adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk menilai keabsahan dan keberlanjutan investasi yang dimiliki oleh suatu entitas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa investasi yang tercatat dalam laporan keuangan entitas tersebut benar, memiliki nilai yang sesuai, dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Yang berikutnya, kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam melakukan ujian substantif terhadap investasi. Ada beberapa poin-poin di bawah ini. Yang pertama, kita bahas tentang pemahaman entitas dan lingkungannya. Auditor harus memahami bisnis entitas dan faktor-faktor lingkungannya yang dapat mempengaruhi investasi. Pemahaman ini mencakup pemahaman atas tujuan investasi, kebijakan investasi, dan risiko-risiko yang terkait. Yang kedua itu analisis risiko. Identifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi nilai investasi seperti perubahan kondisi pasar atau peraturan yang dapat mempengaruhi nilai pasar investasi. Poin berikutnya itu pemilihan sampel. Pilih sampel investasi yang akan diperiksa. Pemilihan sampel dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan risiko tertentu. Poin berikutnya itu pemeriksaan dokumen pendukung. Auditor memeriksa dokumen pendukung investasi seperti kontrak, surat-surat berharga, dan bukti kepemilikan. Hal ini untuk memastikan keberadaan dan kepemilikan investasi. Poin berikutnya itu pengujian nilai wajar. Auditor dapat melakukan pengujian terhadap nilai wajar investasi untuk memastikan bahwa nilai tersebut tercermin dengan benar dalam laporan keuangan. Yang berikutnya itu verifikasi pendapatan investasi. Jika investasi menghasilkan pendapatan, auditor akan memverifikasi jumlah pendapatan yang diperoleh dari investasi tersebut. Poin berikutnya itu pemeriksaan kebijakan penyusutan dan penghapusan kerugian. Jika terdapat kebijakan penyusutan atau penghapusan kerugian untuk investasi, auditor akan memeriksa apakah kebijakan tersebut diterapkan dengan benar. Poin berikutnya itu pemantauan perubahan nilai investasi. Pemantauan apakah terdapat perubahan signifikan dalam nilai investasi yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan. Yang berikutnya itu pemberian surat pernyataan oleh manajemen. Mendapatkan pernyataan tertulis dan manajemen mengenai keberlanjutan dan keabsahan investasi. Yang berikutnya itu pelaporan hasil. Auditor memberikan laporan mengenai hasil pengujian substantif terhadap investasi, termasuk temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi apabila diperlukan. Baik, poin yang berikutnya itu prinsip akuntansi dan penyajian investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan penempatan dana atau sumber daya dalam suatu proyek atau aset dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jenis-jenis investasi, prinsip akuntansi yang berkaitan dengan investasi, dan penyajian investasi dalam laporan keuangan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan industri tertentu. Berikut adalah gambaran umum mengenai topik tersebut. Baik, yang pertama itu di jenis-jenis investasi. Pertama itu investasi saham. Melibatkan pembelian saham perusahaan yang memberikan kepemilikan sebagai dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu investasi obligasi, melibatkan pembelian surat utang perusahaan
atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman yang akan dibayar kembali dengan bunga. Yang ketiga itu investasi properti, melibatkan pembelian properti seperti tanah, bangunan, atau real estate untuk tujuan investasi. Yang keempat, investasi reksadana, melibatkan penempatan dana dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajemen investasi. Yang kelima itu investasi mata uang asing, melibatkan perdagangan mata uang untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan nilai tukar. Dan yang terakhir itulah investasi usaha, melibatkan penyertaan modal dalam suatu bisnis dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dan poin kedua itu prinsip akuntansi investasi. Ada beberapa prinsip dalam akuntansi investasi. Yang pertama itu biaya historis. Investasi biasanya dicatat pada biaya historis, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Yang kedua itu penyusutan. Jika investasi bersifat fisik, seperti properti atau peralatan, bisa mengalami penyusutan untuk mencerminkan penurunan nilai seiring waktu. Poin yang ketiga itu penilaian kembali atau fair value. Investasi seringkali dinilai kembali pada setiap laporan keuangan. Fair value mencerminkan nilai pasar saat ini dari investasi tersebut. Baik, poin yang berikutnya itu keuntungan atau rugi realisasi. Keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi diakui pada saat transaksi tersebut terrealisasi. Yang berikut itu impairment atau penurunan nilai. Jika nilai pasar investasi di bawah biaya historis, entitas dapat mengakui impairment loss atau kerugian penurunan nilai untuk mencerminkan nilai pasar saat ini. Yang ketiga itu penyajian investasi dalam laporan keuangan. Dalam penyajian investasi dalam laporan keuangan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu neraca. Investasi dicatat sebagai aset dalam neraca. Nilai investasi dapat mencakup biaya historis, nilai wajar saat ini, atau nilai lain tergantung pada prinsip penilaian yang digunakan. Yang berikutnya itu laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi dapat dicatat pada laporan laba rugi. Ini dapat melibatkan keuntungan atau kerugian realisasi dari penjualan investasi, serta perubahan nilai pasar investasi yang belum direalisasi. Poin yang ketiga itu laporan arus kas. Transaksi investasi seperti pembelian dan penjualan investasi dicatat dalam laporan arus kas dalam kelompok aktivitas investasi. Poin yang berikutnya itu catatan atas laporan keuangan. Informasi tambahan mengenai jenis investasi, kebijakan, penilaian, dan risiko terkait investasi dapat disajikan dalam catatan dan laporan keuangan. Yang berikutnya itu laporan investasi terpisah. Entitas besar atau dengan portofolio investasi yang signifikan dapat menyajikan laporan investasi terpisah untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kinerja investasi mereka. Baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu tujuan pengujian substantif investasi. Pengujian substantif investasi adalah suatu proses evaluasi yang mendalam terhadap laporan keuangan suatu entitas untuk mengidentifikasi apakah investasi yang dilakukan oleh entitas tersebut dapat diandalkan, layak, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan dari pengujian substantif investasi melibatkan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap catatan investasi dan transaksi terkait untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan dari pengujian pengendalian investasi adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang telah diimplementasikan oleh suatu entitas dalam mengelola dan mengontrol investasinya. Pengendalian internal adalah prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan operasional dan kekurangan suatu entitas dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Berikutnya, tujuan pengendalian investasi. Yang pertama itu evaluasi keberadaan investasi. Memastikan bahwa sistem pengendalian dapat menjamin keberadaan fisik investasi dan memeriksa apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencatat dan memantau keberadaan investasi. Poin berikutnya itu pengendalian penilaian nilai wajar. Menilai efektivitas pengendalian internal dalam menentukan nilai wajar investasi dan memastikan bahwa prosedur yang sesuai telah diimplementasikan untuk menilai dan merekam nilai wajar dengan benar. Yang ketiga itu pengendalian transaksi investasi.
Mengevaluasi apakah ada pengendalian yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah transaksi investasi yang tidak sah atau tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan memeriksa apakah prosedur otomatis atau manual telah diterapkan untuk mengelola transaksi investasi. Yang keempat itu pengendalian pendapatan dan beban investasi. Menilai keefektifan pengendalian dalam mengakui pendapatan dan beban investasi secara akurat dan memastikan bahwa ada kontrol yang memadai untuk merekam pendapatan dan bebannya terkait dengan investasi. Yang kelima itu kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi. Mengevaluasi apakah pengendalian internal dapat memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi yang berlaku dan memeriksa apakah ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan akuntansi yang relevan diikuti dengan benar. Poin yang berikutnya itu perancangan pengujian pengendalian investasi. Ada beberapa poin-poin di bawah ini. Yang pertama itu penetapan ruang lingkup pengujian. Menetapkan ruang lingkup pengujian berdasarkan penilaian risiko dan signifikansi investasi. Yang kedua itu pemilihan sampel, memilih sampel transaksi investasi untuk diuji dan sampel dan dapat dipilih berdasarkan kriteria risiko atau secara acak. Yang ketiga itu pelaksanaan pengujian, melakukan pengujian atas pengendalian yang dipilih, baik melalui observasi, wawancara, atau pengujian dokumen, dan mengumpulkan bukti cukup untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian. Yang keempat itu evaluasi hasil pengujian, menganalisis hasil pengujian untuk menentukan apakah pengendalian internal efektif atau memerlukan perbaikan, dan menentukan apakah pengendalian yang diuji dapat diandalkan untuk tujuan audit. Yang kelima itu pelaporan hasil, memberikan laporan kepada manajemen dan auditor mengenai hasil pengujian pengendalian investasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan kelemahan. Baik, poin yang keempat itu program pengujian substantif investasi. Pengujian substantif investasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan, keabsahan, dan kecakupan transaksi investasi dalam suatu entitas. Pengujian substantif investasi merujuk pada serangkaian langkah dan metode yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi andalan informasi keuangan terkait investasi dalam laporan keuangan suatu entitas. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa investasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bahwa informasi tersebut dapat diandalkan. Langkah-langkah umum dalam pengujian substantif investasi itu pemahaman atas investasi, analisis risiko, uji pemilikan dan keberadaan, penilaian nilai wajar, pengujian penerimaan pendapatan, pengujian penurunan nilai atau impairment, pengungkapan laporan hasil pengujian. Baik, di poin berikutnya itu melaksanakan pengujian substantif terhadap investasi. Melaksanakan pengujian substantif terhadap investasi merupakan proses audit yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dan keandalan informasi investasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Berikut adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan pengujian substantif terhadap investasi. Yang pertama itu pemahaman entitas dan lingkungan bisnis. Auditor harus memahami secara menyeluruh entitas yang diaudit, termasuk jenis atau sifat investasi yang dimiliki oleh perusahaan, dan paham kebijakan akuntansi terkait investasi yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua itu analisis risiko dan pengendalian internal. Identifikasi dan evaluasi risiko-risiko yang terkait dengan investasi, seperti risiko nilai wajar, risiko kepemilikan, atau risiko penurunan nilai atau impairment, dan lakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal yang ada, terutama yang berkaitan dengan investasi. Yang ketiga itu pemilihan sampel. Pilih sampel investasi yang akan diuji. Pemilihan dapat didasarkan pada kriteria tertentu, seperti besarnya investasi, jenis investasi, atau risiko tertentu, dan pastikan sampel mencakup investasi yang signifikan dan representatif. Yang berikutnya itu uji kepemilikan dan keberadaan. Verifikasi kepemilikan investasi dengan mengonfirmasi langsung pada pihak ketiga atau melalui dokumen-dokumen kepemilikan, dan pastikan bahwa investasi tersebut masih ada dan dapat diverifikasi. Yang kelima itu uji nilai wajar. Uji penilaian nilai wajar investasi dengan merujuk pada sumber-sumber eksternal atau menggunakan model penilaian internal, dan pastikan bahwa nilai wajar diestimasi secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Yang keenam itu uji penerimaan pendapatan. Jika investasi menghasilkan pendapatan, uji apakah pendapatan tersebut diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan verifikasi sejumlah pendapatan dengan sumber yang independen jika diperlukan. Yang berikutnya itu uji penurunan nilai atau impairment. Identifikasi indikasi penurunan nilai pada investasi dan lakukan uji untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengakui kerugian penurunan nilai jika diperlukan. Yang berikutnya itu pemeriksaan dokumentasi pendukung. Pemeriksa dokumen-dokumen pendukung seperti kontrak, perjanjian investasi, dan laporan penilaian nilai wajar, dan pastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut mendukung informasi yang dilaporkan. Dan yang terakhir adalah uji pengungkapan. Lakukan uji terhadap pengungkapan investasi dalam laporan keuangan untuk memastikan kelengkapan dan kepatuhan terhadap persyaratan laporan keuangan. Sekian, terima kasih.